Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Debbie Pusparina dengan NIM 24013101007. Di sini saya ingin menjelaskan soal dari aljabar linier dengan 4 materi. Materi pertama ruang vektor, materi kedua ruang hasil kali dalam, materi ketiga ruang eigen, dan materi keempat adalah transformasi linier. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu materi tentang ruang vektor. Yang dimana di sini kita disuruh tentukan basis ruang kolom dan rank dari matriks dengan ketentuan 4 kolom 3 baris. Yang dimana kolom keempat itu adalah nilai hasil setelah sama dengan. Jadi di sini untuk baris pertamanya itu ada 113, yang dimana nilai hasil setelah sama dengannya adalah 5, baris keduanya adalah 342, nilai hasil setelahnya itu adalah 6, terus untuk baris ketiga itu ada 452, yang dimana nilai hasil setelah sama dengannya adalah 9. Jadi kita bentuk menjadi matriks, yaitu bentuknya seperti berikut. Selanjutnya akan kita obekkan terlebih dahulu, yang dimana di sini saya pertama-tama akan mengalihkan min 3 dikali baris pertama, lalu kita tambahkan dengan B2. Yang dimana artinya min 3 ini akan kita kalikan dengan semua yang ada baris pertama tersebut. Lalu di sini min 3 kali B1 yaitu adalah kali 1, berarti min 3 ditambah dengan B2-nya adalah 3, maka hasilnya akan menjadi 0. Terus min 3 dikali 1 lagi, lalu kita tambahkan dengan B2-nya adalah 4, maka hasilnya adalah 1. Terus selanjutnya adalah min 3 kali B1, itu adalah B1-nya adalah 3, lalu kita tambahkan dengan B2-nya di sini adalah 2, maka hasilnya adalah min 7. Selanjutnya, di sini min 3 kita kalikan dengan baris pertamanya adalah 5, lalu kita tambahkan dengan B2-nya adalah 6, jadi hasilnya adalah min 9. Kita sudah menemukan 1, 0, lalu kita cari lagi, yang dimana di sini saya menggunakan min 4 dikali dengan baris pertama ditambahkan dengan baris ketiga. Jadi di sini min 4 dikali B1-nya adalah 1, ditambahkan dengan baris ketiganya adalah 4, maka hasilnya adalah menjadi 0. Lalu selanjutnya di sini ada min 4 dikalikan dengan baris satunya adalah 1, ditambahkan dengan baris ketiganya adalah 5, maka hasilnya menjadi 1. Lalu selanjutnya di sini min 4 kita kalikan dengan baris pertamanya adalah 3, kita tambahkan dengan baris ketiganya adalah 2, maka hasilnya akan menjadi min 10. Lalu di sini ada min 4 lagi, kita kalikan dengan baris satunya itu adalah 5, kita tambahkan dengan baris ketiganya itu adalah 9, maka hasilnya itu akan menjadi min 11. Maka di sini kita sudah menemukan 2 0 di bagian sisi kirinya, lalu kita akan mencari lagi untuk agar 1 ini tuh terubah menjadi 0. Yang dimana di sini saya akan mengobekkannya dengan min B2 ditambah B3, yang dimana setiap dari baris kedua itu akan kita kalikan dengan negatif. Yang dimana lalu akan kita tambahkan dengan baris ketiganya. Jadi di sini min B2, berarti nilai 0 ini jadi 0 min 0. Kita tambahkan dengan 0, maka hasilnya akan tetap 0. Terus di sini min B2, B2-nya adalah 1, berarti jika dikalikan dengan min, maka akan menjadi min 1. Dan ditambahkan dengan B3-nya, min 1 tambah 1 menjadi 0. Nah, di sini juga ada min B2-nya adalah min 7, min kali min, maka hasilnya akan menjadi 7. Ditambahkan dengan B3-nya adalah min 10, maka hasilnya 7 ditambah min 10, hasilnya adalah min 3. Di sini juga min bertemu min, maka akan menjadi plus, yang dimana berarti hasil di sini itu adalah 9. Ditambahkan dengan baris ketiganya adalah min 11, jadi 9 ditambah min 11 itu adalah min 2. Maka di sini kita sudah bertemu dengan bentuk 0 di bagian ruas kirinya. Maka basis ruang kolom diperoleh dari kolom yang mengandung leading setelah OB.
Jadi basis ruang kolom itu kolom pertamanya adalah 134, kolom keduanya adalah 145, kolom ketiganya adalah 322. Jadi ranknya itu adalah jumlah pivot, yang mana jumlah pivot itu seperti jumlah kolom 1, 2, 3. Jadi rank sama dengan jumlah pivotnya adalah 3. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu materi RHD, ruang hasil kali dalam. Jadi di soal, diketahui R3 merupakan ruang vektor dengan hasil kali dalam Euclides. Misal saja hanya untuk soal ini, kolom 4 dianggap nilai dengan variabel W. Jadi dari soal persamaan saya, itu untuk baris satunya ada 1x, 1y, 3z, dan 5w. Untuk baris keduanya ada 3x, 4y, 2z, 5w. Untuk baris ketiganya ada 4x, 5y, 2z, dan 9w. Jadi di sini itu adalah carilah ruang vektor atau ruang solusi dari matriks di atas dan transformasikan menjadi basis ortonormal menggunakan proses Gram-Schmidt. Oke, kita masuk ke mencari basis ruang solusi dari SPL homogen. Jadi kita tuliskan dulu persamaan 1 itu adalah 1x ditambah 1y ditambah 3z di min 5w. Terus sini ada 3x, 4y, 2z, min 6w. Terus yang ketiga itu ada 4x, 5y, 2z, 9, min 9w. Oke, akan kita bentuk menjadi matriks koefisien, yang dimana bentuknya itu menjadi baris pertama itu adalah 113 min 5, itu untuk variabel x. Terus yang kedua itu ada 3, 4, 2, min 6, dan 4, 5, 2, min 9 itu adalah baris ketiganya. Terus kita kalikan dengan variabel x, y, z, w. Itu sesuai kolomnya ada 4. Jadi sama dengan 0, 0, 0. Jadi di sini kita eliminasi dulu dengan OB, kita menggunakan eliminasi Gauss. Yang dimana di sini saya ingin membuat 0 pada 3 tersebut, jadi kita akan kalikan min 3 kali B1, berarti min 3 dikali 1 ditambah B2 nya adalah 3, maka hasilnya akan menjadi 0. Selanjutnya itu min 3 dikali B1 itu ada min 3 kali 1, ditambahkan B2 nya adalah 4, jadi hasilnya adalah 1. Terus selanjutnya min 3 kali B1, jadi B1 nya adalah 3, min 3 kali 3 ditambah dengan B2 nya adalah 2, jadi hasilnya adalah min 7. Terus selanjutnya ada min 3 kali B1, yang dimana B1 nya adalah min 5, akan kita tambahkan dengan B2 nya adalah min 6, maka hasilnya adalah 9. Selanjutnya akan kita obekkan lagi, yang dimana di sini adalah pengaliannya adalah min 4 dengan B1 ditambah B3. Jadi setiap dari B1 itu akan kita kalikan dengan min 4. Min 4 kali B1, yang dimana B1 nya adalah 1, min 4 kali B1 1 ditambah B3 nya adalah 4, maka hasilnya akan menjadi 0. Terus selanjutnya adalah min 4 dikali B1, yang dimana B1 nya adalah 1, jadi min 4 dikali 1 ditambah B3 nya adalah 5, jadi hasilnya adalah 1. Selanjutnya min 4 dikali B1, yang dimana B1 nya adalah 3, akan kita tambahkan dengan B2 nya, yang dimana adalah 2, jadi hasilnya adalah min 10. Selanjutnya min 4 dikali dengan min 5 ditambah dengan B3 nya adalah min 9, maka hasilnya adalah 11. Lanjut, jadi untuk mengetahui eliminasi Gauss itu akan kita ubah lagi nih 1 ini menjadi 0, yang dimana akan kita kalikan dengan min B2 ditambah B3, yang dimana setiap baris kedua itu akan kita dikalikan dengan min, lalu kita tambahkan dengan setiap baris ketiganya. Jadi di sini karena di sini 0, 0, maka hasilnya pasti akan menjadi 0. Untuk di sini adalah min B2 nya adalah 1, jadi min 1 ditambah dengan 1, maka hasilnya akan berubah menjadi 0. Terus selanjutnya min bertemu min akan menjadi plus, maka di sini akan menjadi 7. Lalu kita tambahkan dengan min 10, maka hasilnya adalah min 3. Selanjutnya di sini adalah min B2. B2 nya adalah 9, jadi dikalikan min menjadi min 9, ditambahkan dengan B3 nya adalah 11, maka hasilnya akan menjadi 2. Berikut adalah hasil dari OB Gauss-nya. Lalu sini kita akan membentuk persamaannya.
yang dimana dapat kita lihat dari hasil, yaitu X tambah Y tambah 3Z min 5W itu sama dengan X sama dengan setiap di sini adalah positif akan kita balik menjadi negatif di sini. Begitupun sebaliknya. Jadi di sini adalah min Y min 3Z ditambah 5W. Untuk persamaan yang kedua itu adalah Y min 7Z ditambah 9W sama dengan Y sama dengan 7Z min 9W. Untuk persamaan ketiga itu adalah min 3Z ditambah 2W sama dengan Z sama dengan 2/3W. Oke, kita akan mensubstitusikan dari hasil berikut. Kita substitusikannya memulai dari baris ketiga, yaitu dari yang paling bawah. Jadi sudah kita ketahui bahwa Z itu adalah 2/3W. Untuk mencari baris kedua itu adalah Y, yang dimana adalah 7Z min 9W. Z-nya adalah 2/3, jadi akan kita masukkan di sini 7 dikali 2/3W dikurang 9W. Maka hasilnya akan menjadi 14/3W yang dikurang dengan 9W sama dengan 14 dikurang 27/3. Kenapa jadi 27? Karena 9 ini kita samakan penyebutnya menjadi 3, maka hasilnya adalah 27. Jadi pembagiannya adalah min 13/3W. Itu adalah nilai yang baris ketiga. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencari baris ke-1 yang dimana sini adalah nilai X. X dapat kita lihat di sini adalah min Y min 3Z ditambah 5W, yang dimana min Y sudah kita ketahui adalah min 13/3W. Min bertemu min menjadi plus, yaitu menjadi 13/3W dikurang dengan 9 dikurang dengan min 3Z, yang dimana 3Z-nya adalah 2/3W. Maka 3 kali 2/3W ditambah dengan 5W. Maka hasilnya akan menjadi 13 dikurang 6 dibagi 3W ditambah dengan W sama dengan 7/3W ditambah dengan 5W sama dengan 7 tambah 15 dibagi 3W, dimana mendapat nilai 15. Karena itu kita samakan penyebutnya menjadi 3, maka 5 dikali 3 itu adalah 15. Jadi hasilnya adalah 22/3W. Jadi dapat dilihat dari hasil substitusi, kita melihat bahwa nilai Z itu adalah 2/3W, nilai Y itu adalah min 13/3W, dan nilai X adalah 22/3W. Selanjutnya kita akan mencari hasil solusi umum, yang dimana sudah kita dapat tadi nilainya bahwa X itu adalah 22/3, Y-nya adalah min 13/3, dan Z-nya adalah 2/3, maka W-nya adalah 1. Jadi di sini untuk menyederhanakannya saya akan mengalihkan dengan 3 supaya hasilnya menjadi 22, min 13, 2, dan 3. Oke, selanjutnya akan kita transformasikan basis ke basis ortonormal dengan proses Gram-Schmidt. Dapat dilihat bahwa V-nya itu adalah satu kolom. Jadi 22. Untuk baris keduanya ada min 13, baris ketiganya 2, dan baris keempatnya adalah 3. Maka kita akan hitung dulu norma vektornya, yang dimana di sini sama dengan akar 22 pangkat 2 ditambah min 13 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Itu sama dengan akar 484 ditambah 169 ditambah 2 ditambah 9. Itu hasilnya adalah akar 666, yang dimana hasilnya adalah 25,807. Karena sudah mendapatkan hasilnya, maka kita akan menormalisasikan vektornya, yang dimana ini adalah rumusnya. Dari hasil yang kita dapat itu adalah 1 dibagi dengan akar 666 dikalikan dengan nilai V-nya adalah baris pertamanya 22, baris keduanya min 13, baris ketiganya 2, dan baris keempatnya 3. Maka U-nya sama dengan 1 dikali per baris, lalu hasil dari akarnya akan kita bagikan menjadi 22 dibagi 25,807
Untuk baris keduanya min 13 dibagi 25,807. Untuk baris ketiganya itu 2 dibagi 25,807. Dan baris keempatnya itu adalah 3 dibagi 25,807. Itu akan menghasilkan 0,8525 untuk baris pertama. Untuk baris keduanya min 0,05035. Untuk baris ketiganya 0,0775. Untuk baris keempatnya 0,1163. Jadi hasil dari basis ortonormalnya adalah berikut. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas materi ketiga, yaitu adalah ruang Eigen, yang dimana di sini dapat ditentukan buatlah matriks ukuran 3x3 dengan menggunakan persamaan yang sudah dimiliki dengan nama matriksnya adalah A. Jadi dalam persamaan saya itu untuk baris 1 atau persamaan satunya itu ada 1x tambah 1y tambah 3z. Untuk baris 2 persamaan 2-nya itu 3x tambah 4y tambah 2z. Dan untuk baris ketiga atau persamaan ketiganya itu adalah 4x tambah 5y tambah 2z. Jadi untuk soal pertama itu kita disuruh untuk menentukan persamaan karakteristik dari matriks A dan nilai eigen matriks A, yang dimana 3 persamaan tadi kita bentuk ke dalam matriks A. Untuk baris pertama adalah persamaan pertama, baris kedua persamaan kedua, dan baris ketiga adalah persamaan ketiga yang akan dikurangkan dengan lambda F. Jadi di sini untuk matriks A tadi itu akan kita kurangkan dengan nilai lambda, yang dimana nilai lambda itu adalah 1 berbentuk diagonal seperti berikut yang bersama dengan 0. Jadi di sini akan kita kurangkan, maka hasilnya akan menjadi 1 dikurang lambda, 1 dikurang 0, 1, 3 dikurang 0, 3. Jadi seperti berikut, ya, menjadi di baris pertamanya ada 1 kurang lambda, 1, 3. Untuk baris keduanya ada 3, 4 dikurang lambda, dan 2. Untuk baris ketiganya ada 4, 5, 2 dikurang lambda. Lalu di sini akan kita determinankan, yang dimana bagian dari 1 dikurang lambda itu barisnya adalah 4 dikurang lambda, 2, 5, 2 dikurang lambda. Dan untuk 1 itu ada 3, 2, 4, 2 dikurang lambda. Dan kita tambahkan dengan 3, yang dimana anggotanya adalah 3, 4 dikurang lambda, 4, 5. Maka di sini akan menghasilkan nilai dari 4 dikurang lambda, 2, 5, 2 dikurang lambda, yang dimana 4 dikurang lambda kita kalikan dengan 2 dikurang lambda, lalu akan kita kurangkan dengan 2 dikali 5, yang dimana hasilnya adalah 4 dikurang lambda dikali 2 kali 2 dikurang lambda itu adalah 4 kali 2 dikurang 4 lambda dikurang 2 lambda ditambah lambda kuadrat dikurangkan dengan 2 kali 5 itu adalah 10. Maka hasilnya adalah 8 dikurang 6 lambda ditambah lambda kuadrat dikurang dengan 10, yang dimana yang kuadrat itu akan kita kedepankan, lalu min 6 lambda, dan 8 dikurang min 10, 8 dikurang 10 itu adalah min 2. Jadi untuk yang pertama adalah lambda kuadrat dikurang 6 lambda dikurang 2. Untuk anggota yang kedua itu adalah 3, 2, 4, 2 dikurang lambda, yang dimana 3 dikali 2 kurang lambda kita kurangkan dengan 2 dikali 4, yang dimana hasilnya adalah 6 dikurang 3 lambda dikurang 8 dari hasil 2 kali 4, yang dimana menghasilkan min 3 lambda min 2. Oke, selanjutnya untuk yang anggota ketiga itu adalah 3, 4 kurang lambda, 4, 5, yang dimana 3 akan kita kalikan dengan 5 di sini hasilnya, lalu 4 dikurang lambda akan kita kalikan dengan 4, ini hasilnya. Jadi 3 kali 5 15, dan 4 dikurang lambda dikali 4 itu 16 dikurang 4 lambda, maka hasilnya akan 15 dikurang 16 tambah 4 lambda sama dengan min 1 ditambah 4 lambda.
Di sini akan kita lihat nilai determinan A dikurang lambda I itu sama dengan 1 dikurang lambda di dalam kurung lambda kuadrat dikurang 6 lambda dikurang 2 ditambahkan dengan min 1 dikalikan dengan 3 lambda dikurang 2 ditambah 3 dikalikan dengan min 1 tambah 4 lambda. Maka hasilnya akan menjadi 1 dikalikan dengan min lambda kuadrat dikurang min 6 lambda dikurang 2. Lalu akan kita kurangkan dengan lambda dikali lambda kuadrat dikurang 6 lambda dikurang 2. Maka akan menghasilkan lambda kuadrat min 6 lambda min 2 min lambda pangkat 3 min 6 lambda kuadrat min 2 lambda. Maka hasilnya akan menjadi min lambda pangkat 3 ditambahkan dengan min lambda kuadrat ditambah 6 lambda kuadrat ditambahkan dengan min 6 lambda ditambah 2 lambda dikurangkan dengan 2. Maka hasil akhirnya akan menjadi min lambda pangkat 3 ditambah 7 lambda kuadrat dikurang 4 lambda dikurang 2. Itu untuk anggota yang pertama. Dan untuk yang anggota kedua itu akan kita min 1 kita kalikan dengan min 3 lambda dan min 2. Maka hasilnya akan menjadi 3 lambda ditambah 2. Dan untuk anggota yang ketiga itu adalah 3 dikalikan dengan min 1 ditambah 4 lambda. Maka hasilnya akan menjadi min 3 ditambah 12 lambda. Maka dari setiap hasil dari ketiganya akan kita jumlahkan, yang dimana min lambda pangkat 3 ditambah lambda pangkat 2 dikurang dengan 4 lambda dikurang 2 ditambah 3 lambda ditambah 2 dikurang 3 ditambah 12 lambda. Maka hasilnya akan menjadi min 3 lambda karena dia sendiri akan kita tuliskan langsung ke bawah. Dan kita lihat lambda pangkat 2 tidak ada teman, maka akan kita turunkan. Lalu kita lihat lambda itu ada min 4 ditambah dengan 3, maka ditambah dengan 12 juga, maka akan menjadi 11 lambda. Dan min 2 itu dengan min 3, min 2 dengan 2 dan lalu kita kurangkan dengan min 3, maka hasilnya menjadi min 3. Lalu kita kalikan dengan min 1 agar lebih sederhana untuk menghasilkan dari hasil nilai eigennya kita cari. Jadi hasilnya itu akan jadi min lambda pangkat 3, min 7 lambda pangkat 2, min 11 lambda ditambah dengan 3. Nah, selanjutnya akan kita mencarikan hasil nilai eigennya. Jadi saya mendapatkan hasil ini itu dari metode numerik atau kalkulator persamaan menggunakan metode Ruffini plus trial. Lalu hasilnya menjadi lambda 1 itu 7,941, lambda 2 nya itu adalah min 2,406 dan lambda 3 nya itu adalah 1,465. Jadi berikut adalah hasil nilai eigen dari persamaan yang saya miliki. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan ruang eigen dari soal nomor 2, yang dimana di sini kita suruh untuk menentukan vektor eigen dari A yang membentuk basis ruang eigennya. Jadi sudah kita punya ini, yaitu matriksnya dari 3 persamaan yang saya miliki. Dan kita juga mengetahui dari nilai eigennya, yaitu ada 3 lambda, yaitu yang lambda pertama itu adalah nilainya 7,941, lambda 2-nya itu adalah min 2,406, dan lambda ketiga itu adalah 1,465. Jadi yang pertama-tama kita akan menghitung dulu A dikurang dengan lambda 1, yang dimana berarti matriks A itu akan kita kurangkan dengan lambda 1, yang dimana lambda 1-nya adalah 7,941. Jadi di sini itu ada 1 dikurang 7,941, 4 dikurang 7,941, dan 2 dikurang dengan 7,941. Maka akan menghasilkan min 6,941, 13 untuk baris pertama. Untuk baris keduanya ada 3, min 3,941, 2. Untuk baris ketiga itu ada 4, 5, min 5,941.
Oke, di sini kita akan mengobekkan dengan eliminasi Gauss. Yang dimana dalam pengobekan pertama itu akan kita tukarkan baris 1 dengan baris 2. Yang dimana setiap baris 2 itu akan ke atas dan setiap baris 1 itu akan ke baris 2, yaitu ke bawah. Maka hasilnya akan menjadi 3, untuk baris pertamanya itu 3, min 3,941, 2. Dan untuk baris keduanya itu adalah min 6,941, 1, dan 3. Untuk baris ketiganya ada 4, 5, dan min 5,941. Oke, di sini kita ingin menghabiskan nilai dari min 6,941, yang dimana di sini saya menggunakan 2,3137 dikali dengan baris 1 ditambah B2. Berarti 2,3137 ini akan kita kalikan dengan 3, lalu kita tambahkan dengan baris keduanya yaitu min 6,941. Maka akan habis yaitu menjadi 0. Begitupun dengan kolom-kolom berikutnya, setiap baris satunya itu akan kita tambahkan dengan baris 2. Berarti untuk dari kolom keduanya itu 2,3137 itu dikalikan dengan min 3,941 dan kita tambahkan ke baris keduanya itu adalah 1, maka akan menghasilkan min 8,117. Dan untuk kolom ketiga pun sama, jadi berarti 2,3137 ini akan kita kalikan 2, lalu kita tambahkan dengan 3. Maka hasilnya menjadi 7,627. Oke, berikutnya di sini terlihat bahwa kita akan membuat angka 4 ini menjadi 0 dengan cara 1,333 itu akan kita kalikan dengan setiap baris pertama, lalu akan kita tambahkan dengan baris ketiga. Di sini terlihat bahwa 1,333 ini kita kalikan dengan 3, lalu kita tambahkan dengan 4, maka akan menghasilkan 0. Begitupun dengan kolom-kolom berikutnya. Jadi untuk kolom keduanya itu adalah 1,333 ini, kita kalikan dengan min 3,941, lalu kita tambahkan dengan baris ketiganya itu adalah 5, lalu akan menghasilkan 10,259. Untuk baris ketiga pun juga sama, berarti 1,33 ini kita kalikan dengan 2. Lalu akan kita tambahkan dengan min 5,941 pada baris ketiganya, yang dimana akan menghasilkan min 8,607. Lalu, di sini dapat terlihat lagi bahwa kita akan menyederhanakan terlebih dahulu dari baris keduanya, yang dimana di sini saya akan mengalihkan 1 per min 8,117 itu akan kita kalikan dengan setiap baris kedua. Yang dimana berarti 1 per min 8,117 ini kita kalikan dengan 0, maka hasilnya akan menjadi tetap 0. Dan untuk kolom keduanya sama juga, berarti 1 per min 8,117 itu dikalikan dengan min 8,117, maka hasilnya akan menjadi 1. Nah, di sini ya, di kolom ketiganya pun juga sama, berarti 1 per min 8,117 ini akan kita kalikan dengan 7,627, yang dimana akan menghasilkan min 0,9395. Untuk angka berikutnya, dapat terlihat di bawah ini bahwa dari 10,259 ini akan kita menjadikan 0. Dengan pengalian, min 10,259 setiap baris kedua itu kita kalikan dengan dirinya, lalu kita tambahkan dengan B3, itu baris ketiganya. Berarti untuk kolom pertamanya itu adalah min 10,259 baris keduanya itu 0, berarti hasilnya akan tetap 0, lalu kita tambahkan dengan 0, maka akan tetap 0. Lalu di sini untuk kolom kedua, itu min 10,259 baris keduanya itu adalah 1, maka kita kalikan tetap segini hasilnya dan kita tambahkan dengan 10,259, maka akan menjadi 0.
Dan untuk kolom ketiga, itu sama juga, jadi baris keduanya kita tambahkan dengan baris ketiga, yang dimana min 0,9395 kita kalikan dengan min 10,259, kita tambahkan dengan min 8,607, maka akan menghasilkan 1,031. Jadi terlihat dari hasil, yaitu nilai dari variabel X, Y, dan Z itu adalah 0. Berikutnya, karena sudah terlihat dari nilai A dikurang lambda 1 adalah 0, maka akan kita hitung lagi dari matriks A itu kita kurangkan dengan lambda 2, yang dimana dapat kita ketahui tadi lambda 2-nya itu bernilai min 2,406. Jadi, min bertemu min akan kita tambahkan. Jadi di sini menjadi 1 tambah 2,406, 4 ditambah 2,406, dan di sini juga 2 ditambah 2,406. Maka hasilnya menjadi untuk baris pertamanya 3,406, 1, 3. Untuk baris keduanya 3, 6,406, dan 2. Untuk baris ketiganya ada 4, 5, 4,406. Yang dimana di sini akan kita OB juga menggunakan eliminasi Gauss. Jadi di sini dapat terlihat bahwa kita ingin mencari 0 pada kolom pertama baris kedua, berarti akan kita kalikan min 3 per 3,406, kita kalikan dengan setiap baris pertama, lalu kita tambahkan pada baris keduanya masing-masing, maka mendapatkan hasil 0, 5,525, dan min 0,642. Lalu di sini juga terlihat bahwa kita akan mencari agar dari kolom pertama baris ketiga ini menjadi 0, kita kalikan dengan min 4 per 3,406 setiap baris pertamanya, lalu kita tambahkan dengan baris ketiganya, yang dimana akan menghasilkan 0, 3,826, dan 0,884. Nah, di sini pun terlihat juga bahwa kita akan mengubah 3,826 ini menjadi 0. Jadi di sini pengaliannya dengan min 3,826 per 5,525 kita kalikan dengan semua yang ada di baris kedua ditambah dengan setiap baris ketiganya. Maka akan menghasilkan 0, 0, 1,329. Dan di sini pun pada lambda kedua ini terlihat bahwa hasil dari variabel X, Y, dan Z itu adalah 0. Lalu di sini ketika sudah kita ketahui dari hasil lambda 1, lambda 2, lalu kita akan mencari juga lambda ketiganya. Yang dimana sama, di sini juga matriks A kita kurangkan dengan lambda ketiga, yang dimana nilai lambda ketiga itu 1,465. Jadi sini dapat terlihat bahwa 1 dikurang 1,465, 4 dikurang 1,465, dan 2 dikurang dengan 1,465. Maka hasilnya menjadi untuk baris pertamanya min 0,465, 1, 3. Untuk baris keduanya ada 3, 2,535, 2. Untuk baris ketiganya itu ada 4, 5, 0,535. Di sini, untuk kami menghitung juga OB-nya menggunakan eliminasi Gauss. Jadi di sini akan saya tukar setiap baris pertama akan kita tukarkan dengan baris kedua. Berarti baris kedua ini menjadi ke atas, yaitu menjadi ke baris ke-1, dan baris ke-1 ini akan ke bawah, yaitu menjadi baris kedua. Nah, di sini eliminasinya kita menggunakan 0,465 per 3 itu kita kalikan dengan setiap pada baris ke-1, lalu kita tambahkan dengan baris keduanya. Maka akan menghasilkan, dari baris keduanya akan menghasilkan 0, 1,393, 3,310. Nah, terus kita lihat juga di bawahnya,
kita ingin mengubah nilai 4 itu menjadi 0. Jadi di sini saya menggunakan min 4/3 B1. Jadi setiap baris ke-1 kita kalikan dengan min 4/3 dan kita tambahkan dengan nilai pada baris ketiga. Jadi hasilnya pada baris ketiga berubah menjadi 0, 1,622, dan min 2,31. Untuk pengobrol berikutnya dapat kita lihat bahwa dari nilai 1,622 ini kita rubah menjadi 0. Jadi di sini saya menggunakan min 1,622 per 1,393 itu kita kalikan dengan setiap baris kedua, lalu kita tambahkan dengan baris ketiga. Maka hasil pada baris ketiga berubah menjadi 0, 0, min 6,988. Jadi terlihat dari hasil lambda ketiga ini pun juga variabel X, Y, Z itu adalah sama-sama 0. Jadi kesimpulannya karena dari setiap vektoran tadi itu adalah 0, jadi tidak terdapat vektor-vektor eigen tak 0 yang membentuk ruang eigennya berdasarkan hasil OB dari ketiga nilai lambda, karena seluruh sistemnya hanya menghasilkan solusi. Selanjutnya kita akan mengerjakan dari ruang eigen nomor 3, yaitu soalnya adalah carilah matriks P yang mendiagonalisasikan A. Jadi matriks A itu sudah kita ketahui setiap barisnya. Lalu sama, persamaan karakteristik A diperoleh dari determinan A dikurang lambda sama dengan 0, itu juga kita ketahui nilainya. Dan dari perhitungan karakteristik eigen itu lambda 1 adalah 7,941, lambda 2-nya adalah min 2,406, dan lambda ketiganya adalah 1,465. Nah, dapat dibaca bahwa lalu vektor eigen dari A diperoleh dari hasil A dikurang lambda dikali X sama dengan 0. Karena nilai lambda adalah bilangan desimal tak bulat, maka sistem diselesaikan menggunakan pendekatan numerik. Dari hasil perangkat lunak diperoleh, jadi kami menghitungnya itu menggunakan perangkat lunak atau pendekatan numerik. Jadi di sini diperoleh bahwa untuk lambda satunya itu adalah solusi vektor eigennya itu adalah untuk baris pertamanya 0,44, baris keduanya 0,67, dan baris ketiganya ada 0,59. Untuk eigen kedua, untuk lambda kedua itu dapat dilihatkan nilainya bahwa min 2,406. Jadi kita dapat temui bahwa solusi vektor eigennya itu adalah untuk baris pertamanya 0,81, baris keduanya 0,51, dan baris ketiganya 0,28. Lalu untuk lambda ketiga itu nilainya adalah 1,465. Jadi dapat diketahui bahwa solusi vektor eigennya untuk baris pertamanya adalah 0,36, baris keduanya min 0,56, dan baris ketiganya adalah 0,74. Jadi dapat dilihat bahwa matriks P yang mendiagonalisasikan A adalah P sama dengan vektor eigen 1, vektor eigen 2, dan vektor eigen 3 itu sama dengan baris pertamanya adalah 0,44, min 0,81, 0,36. Untuk baris keduanya 0,67, 0,51, min 0,56. Dan untuk baris ketiganya ada 0,59, min 0,28, dan 0,74. Jadi dapat dilihat bahwa dapat kita ketahui dulu rumus D itu sama dengan P pangkat min 1 dikali dengan AP. Jadi di sini dapat keterangan bahwa A itu adalah matriks asli, P itu adalah kumpulan kolom vektor eigen, dan P pangkat min 1 itu adalah kebalikan matriks P. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa dari D sama dengan lambda, untuk baris pertamanya adalah lambda 1, 0, 0, terus baris keduanya 0, lambda 2, 0, terus untuk baris ketiganya ada 0, 0, dan lambda 3. Maka akan kita tuliskan dari nilai awal bahwa lambda 1 adalah 7,941, dan lambda keduanya adalah min 2,406, dan lambda ketiganya adalah 1,46.
Ya, jadi berikut adalah jawaban dari mencari matriks P yang mendiagonalisasikan A. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengerjakan tugas transformasi linier yang kedua, yaitu soalnya transformasi linier T sama dengan dari R4 ke R3 didefinisikan dengan persamaan. Itu untuk P1-nya itu adalah persamaan 1, yang dimana dari soal saya, itu untuk persamaan satunya ada 1X, 1Y, dan 3Z. Untuk W2-nya itu persamaan 2, itu ada 3X, 4Y, 2Z, dan W3-nya itu ada persamaan 3, yaitu 4X, 5Y, dan 2Z. Di sini kita masuk ke soal yang pertama. Di sini disuruh untuk mencari notasi matriks transformasi. Jadi, vektor hasil transformasinya itu adalah W1, W2, W3. Itu sama dengan tiga persamaan tadi kita buat ke dalam bentuk matriks yang berordo 3 kali 3. Yang dimana menghasilkan untuk baris pertamanya adalah 1, 1, 3, baris keduanya itu 3, 4, 2, dan baris ketiganya ada 4, 5, 2. Yang dikalikan dengan vektor X, yaitu adalah dibentukkan ke dalam matriks, yang mana baris ke-1-nya X1, baris keduanya X2, dan baris ketiganya adalah X3. Jadi itu adalah notasi matriks transformasi. Lanjut ke soal yang kedua, itu kita disuruh membuat matriks standar transformasi linier. Dari soal kasus saya tadi itu adalah 3 persamaan, yang dimana persamaan satunya adalah 1X, 1Y, 3E, 3Y, 3Z. Untuk persamaan keduanya 3X, 4Y, 2Z, dan persamaan ketiganya ada 4X, 5Y, 2Z. Yang dimana kita bentuk ke dalam matriks yang berordokan 3 kali 3, yang dimana berarti ada 3 baris 3 kolom. Untuk baris pertamanya itu ada 1, 1, 3, baris keduanya itu adalah 3, 4, 2, dan baris ketiganya adalah 4, 5, 2, yang dimana baris pertama itu adalah persamaan 1, ini untuk baris keduanya persamaan 2, dan baris ketiganya adalah persamaan ketiga. Lanjut untuk soal selanjutnya itu adalah image atau bayangan dari titik min 2, 1, 4. Jadi di sini saya tuliskan vektor hasil dari transformasi tadi itu kita masukkan ke dalam bentuk matriks. Jadi baris satunya W1, baris keduanya W2, dan baris ketiganya ada W3. Itu untuk sama dengan dari 3 persamaan tadi kita bentuk lagi menjadi matriks yang berordokan 3 kali 3. Yang dimana baris pertamanya 1, 1, 3, baris keduanya 3, 4, 2, dan baris ketiganya adalah 4, 5, 2. Yang akan kita kalikan dengan dari titik tersebut kita buat ke dalam bentuk matriks, yang dimana ada 3 baris, 1 kolom. Jadi baris pertamanya min 2, baris keduanya 1, dan baris ketiganya adalah 4. Jadi di sini untuk dari matriks yang berordo 3 kali 3 atau dari kasus 3 persamaan tadi, untuk kolom pertama akan kita kalikan dengan matriks baris pertama dari nilai titik tadi, yang dimana jadinya 1 kali min 2, 3 kali min 2, dan 4 kali min 2. Terus kita tambahkan lagi dengan kolom kedua yang akan kita kalikan dengan baris kedua dari nilai titik tadi, yang dimana 1 kali 1, 4 kali 1, 5 kali 1. Terus kita tambahkan lagi dengan kolom yang ketiga dari matriks yang berordo 3 kali 3 tadi, kita kalikan dengan nilai titik dari baris ketiga, yaitu ada 4. Jadi 3 kali 4, 2 kali 4, 2 kali 4. Jadi hasilnya di sini adalah min 2 tambah 1 tambah 12. Untuk baris keduanya min 6 tambah 4 tambah 8. Untuk baris ketiganya ada min 8 tambah 5 tambah 8. Jadi hasilnya itu untuk baris pertama 11, baris keduanya 6, dan baris ketiganya 5. Berikut adalah hasil dari image atau bayangan dari titik min 2, 1, 4.